Apakah rasa bertuhan sahabat-sahabat ini berkurang ketika mereka kurang tahajud? Tidak. Tetap awal-awal iya, maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Hanzalah datang kepada Rasulullah SAW nangis. Wahai Hanzalah, wahai Abu Bakar, kata mereka saling berdua, kita ini sudah munafik. Nabi nangis-nangis pulang enggak? Kan ada yang begitu kan? Sama kita banyak, Pak, yang nangis-nangis kalau zikir. Sekarang ngejekin kajian kita banyak. Ya. Ada yang nggak pernah masuk majelis saya, terus kirim voice, saya nyatakan keluar dari majelis. Saya bingung kapan kamu masuk majelisku. Ya. Kita juga bingung juga tuh. Ya, cuma karena dia konflik sama orang terdekat dia. Baru diuji rumah tangga, sudah menyatakan durhaka kepada guru ente. Kurang ngajar namanya itu. Baru diuji sedikit masalah duit, masalah kerjaan. Sudah menyatakan penentangan kepada wali-wali Allah. Udah nyalahin guru, nyalahin kiai. Apa-apaan itu? Ya. Semenjak saya ngaji, rezeki saya seret. Ente gak punya otak itu namanya itu. Sayyidina Ali ngomongnya begitu. Yang menentukan kita hidup di dunia ini siapa? Allah. Tapi adab kita tidak menyalahkan Allah, apalagi menyalahkan makhluknya Allah. Yang disalahkan siapa? Ini yang salah. Jadi kalau kita ada masalah, jangan pernah tuduh Allah, jangan pernah tuduh makhluk Allah. Tuduhlah dirimu sendiri. Fala yalumanna. Ya, kata Nabi nih, jangan pernah engkau mencela, menyalahkan kecuali anfusikum ala anfusikum, kepada dirimu sendiri. Ya. Ada beberapa yang datang ya, dulu ada juga yang datang ke kita ya, semenjak ngaji sama ente, zikir sama ente, aneh jantungan gitu ya, astagfirullahaladzim. Penyakit aneh jadi banyak. Ada juga yang itu setelah ngaji sama ente, aneh jadi rusak sama rumah tangga, astagfirullah. Di sini diajarkan kalau perempuan nggak boleh ikut ke majelis kalau nggak izin suami, malah ajak suaminya ngaji. Ya, kalau laki-laki pulang-pulang jangan langsung ngamuk-ngamuk sama bini. Kamu durhaka sama suami, nanti bukan ngaji nih, jangan begitu. Ya wajar lah istri tinggal terus, ngaji pulang-pulang jam 2, jam 3. Apa kata Nabi? Khairukum li ahlikum. Laki-laki terbaik, itu laki-laki terbaik kepada istrinya. Kepada anaknya. Orang terpilih kalian, orang-orang yang paling bisa memilih kata-kata dia kepada pasangannya. Oh wajar lah ya. Ini pada ngaji pulang jam berapa kalau yang diribat tuh ya? Pulang-pulang jam 3. Ya kalau kemudian istri kita ngomel, ajarlah. Jangan dibalesin ngomel terus ngomong ini, kamu durhaka kepada suamimu. Kamu neraka ya gitu, jangan gitu. Gak begitu kita diajarin Rasulullah SAW. Sahabat itu pernah 2 hari 2 malam sama Nabi gak pulang-pulang. Habis subuh zikir, ngaji, belajar ma'rifat terus sampai zuhur. Habis zuhur lanjut asar, habis asar lanjut terus, besok sampai begitu. Awal-awal istri mereka, ada yang keluarga mereka, ada yang menentang, ada yang ngejek Nabi. Kalau yang ngejek baru. Nah, maka di riwayat Nasa'i itu ada seorang perempuan, ya, suami punya istri, istrinya menghina Rasulullah SAW. Itu ada, dan dihitungnya murtad ya Bang. Tapi kalau cuma ingin cari perhatian, itu wajar ya. Jadi siapa yang ngaji ke kiai siapapun, nanti kalau sholawatan pulangnya jam berapa kalau sholawatan? Habis maulidan. Biar nggak repot, ajak istrinya, ya. Biar satu frekuensi, ya. Diajak pasangannya. Semoga yang datang malam ini dengan pasangannya Allah berikan rahmat yang luas di rumah tangganya. Allah jadikan rumah tangganya sebagai surga. Amin, ya. Ya Rabbal Alamin. Dan kalau kalian konflik jangan salahkan orang lain, apalagi menyalahkan guru. Ya, jangan coba-coba. Nih kalau kalian nih, mohon maaf nih laki-laki punya istri, istrinya seneng ngaji sama guru, cemburu nggak? Kalau kalian cemburu, ente gila bener. Gak punya akal namanya itu. Cinta sama kalian cinta itu cinta apa? Pasti cinta birahi kan? Atau sebagian mohon maaf cintanya materialis karena duit. Atau karena hubungan mempertahankan anak. Itu semuanya duniawi. Kalau seorang murid cinta gurunya itu karena gurunya cakep, gurunya keren, atau gurunya kaya, atau gurunya apa? Bukan kan? Tapi karena dalam diri gurunya ada nur Sayyidina Muhammad SAW.
Bukan, jadi perlu nggak cemburu? Nggak perlu cemburu. Ini kan udah banyak yang datang ya. Di kampung kita ada berapa orang, bininya senang ngaji sama kita. Kita bilangin, bro, itu jangan cemburu ya. Dia bukan rindu sama aneh, dia rindu sama nur Rasulullah SAW. Kebetulan kita lagi menjelaskannya. Kalau sama suami istri bisa cerai nggak? Bisa. Sama guru ente nggak boleh cerai. Karena guru itu wasilah kita kepada Rasulullah. Rasulullah wasilah kita kepada Allah, itu yang disebut di Quran. Wahai orang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya bukan kemudian takwa itu sendiri, enggak. Yang disebut wasilah siapa? Nabi sendiri mengatakan, akulah wasilah itu. Dan berikutnya tentu pewaris-pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini suami-suami kalau istrinya senang ngaji jangan cemburu ya. Dia sedang rindu Rasulullah SAW. Nah, istri-istri kalau suaminya lagi saker, lagi mabuk, tahu saker? Lagi mabuk ngaji, mohon dimaklumi. Justru katakan, Bang, jangan lupa ikut sertakan namaku dalam majelismu. Fatihain aku di majelismu. Ini perhatiin ya. Saya hampir setiap doa yang saya baca di majelis itu mustajab. Jarang ya enggak. Bukan enggak juga, belum aja. Belum Allah sekarang, bisa jadi nanti. Tapi rata semua doa yang dibaca di majelis itu Allah kekalkan, Allah jadikan. Majelis itu suci, hajatnya jangan sampai enggak suci. Maka teman-teman yang pergi ke umroh, pergi ke majelis, masuk ke Raudhah, masuk ke Ka'bah. Ka'bah suci enggak? Raudhah suci enggak? Pantas enggak bahwa dunia yang hina dibaca-baca di situ? Minta dunia yang hina di tempat suci baginda sallallahu alaihi wasallam, pantas nggak? Lagi tawaf di hadapan dipandang oleh Allah, tapi yang diminta dunia, ya Allah, saya mau nyalek, udah lewat kan kemarin. Ya, apalagi saya lagi jomblo, ya Allah, saya punya masalah, ya Allah, proyek saya, ya Allah, dagang saya. Jangan baca itu di tempat yang suci. Itu rumah Allah yang zahir, rumah Allah yang batin ada di sini, ada di qalbu. Jangan pernah baca dunia di kolbu. Sama sekali jangan pernah. Sekali masuk nama dunia ke kolbu disebut hubud dunia. Orang kalau sudah hubud dunia, cinta dunia, dia wiridan untuk apa? Ya, zikir nih. Zikir, la ilaha illallah 165 kali. 165 kali zikir itu apa? Supaya sakti. Ya. Sholawat, naria 4.444 kali. Ya. Kita dapat ijazah semua itu. Tapi orang yang di kolbunya dicinta dunia, niat dia untuk mempertahankan dunianya. Tapi yang cinta kepada Allah, angka 4.444 itu dijadikan wasilah supaya menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, emang kalau antum doa rezeki banyak, ketika rezeki banyak, rasa bertuhannya bertambah apa berkurang? Ya, emang kalau lagi susah kurang, kalau lagi banyak nambah gitu. Itu hamba materi namanya. Dan disebutkan dalam hadis Nabi, sungguh lelah hamba materi. Sungguh lelah hamba dinar, hamba dolar, hamba rupiah. Dia zikir karena di kolbunya ada cinta dunia, zikirnya mungkin angka bilangannya banyak, tapi yang dia niatkan hanya untuk dunia. Nah, itu gunanya warid ya, Kanofi ya.